saya kira pemerintah saat ini sedang menginvestigasi sumbernya dari mana. Belum tentu ketika dia mulai meleburkan logam tidak semuanya mengandung cesium 137 di awal mungkin ya. Ya itu, tetapi dugaan saya mungkin lebih dari setahun ini. Terima kasih masih bersama kami, dan pemirsa kita masih bersama dengan Pak Jarod. Ini menarik Pak, tadi juga setelah kita dijelaskan oleh Pak Jarod tentang bahaya dari radioaktif atau CS137 ya Pak. Ini adalah seberapa lama sebenarnya. Nah pertanyaannya seperti di Cikande ini, apakah setelah diketahui memang pada saat itu harus diwaspadai? Khawatirnya ini ada potensi nggak sih bahwa itu sebenarnya sudah tercemarnya lama Pak? Ya, saya kira pemerintah saat ini sedang menginvestigasi sumbernya dari mana. Kalau saya mendengar misalnya itu berasal dari suatu perusahaan peleburan. Nah, perusahaan peleburan itu beraktivitas sejak kapan? Itu kan? Nah, itu mungkin bisa dilacak. Jadi itu yang saya gunakan. Tetapi kan belum tentu ketika dia mulai meleburkan logam tidak semuanya mengandung cesium 137 di awal mungkin ya. Ya itu, tetapi dugaan saya mungkin lebih dari setahun ini sudah ada. Ini dugaan saja, karena saya lihat kalau itu ada perusahaan di Cikande pernah melakukan peleburan logam dan itu dilakukan tahun lalu, bisa jadi dari sekitar itulah kejadian dimulai, itu kan. Meskipun tidak menutup kemungkinan itu berasal dari yang lain juga. Tapi dugaan saya kalau itu bentuknya ada di tanah, mestinya itu debu kemudian menetap di tanah, ya mungkin dari tempat peleburan itu. Berarti ada kemungkinan perusahaan yang katakanlah menutup pabriknya, ini ketika ternyata di salah satu fasilitas menggunakan CS137, atau tadi yang Bapak cerita bisa saja ada yang mencuri begitu oknum, bisa saja dari situ sumbernya Pak ya? Ya, sumbernya asalnya bisa jadi tidak dari pabrik peleburan, bisa jadi itu dari luar negeri. Kan kita mengimpor logam bekas juga, scrap metal, ya kan, datang ke Indonesia terus dilebur di situ, itu satu. Kedua bisa jadi dari pencurian atau sumber radioaktif hilang di dalam negeri, terus masuk proses tempat peleburan juga. Nah, meskipun pemerintah sekarang lebih mengarah skenario itu mungkin dari Filipina atau dari mana, kan pernah akhir bulan September terdeteksi ada kontainer dari Filipina terdeteksi mengandung radioaktif terus dikembalikan ke negara asal. Kalau dari alam bisa juga Pak? Alam enggak, cesium 137 itu tidak dihasilkan oleh alam. Cesium 137 kecuali kalau misalnya ada contoh, tapi ini mungkin akan sulit di kalium 40 misalnya, itu ada di, saya cerita pisang atau di mana, di tembok atau mungkin di pisang dalam tubuh. Bisa kita makan? Iya, tahu. Tapi pisang nggak apa-apa dimakan meskipun mengandung zat radioaktif. Kita akan meninggalkan zat radioaktif kalau kita memakan sesaat itu juga 5 juta pisang gitu. 5 juta pisang ya Pak, baru meninggal bukan karena radioaktifnya, karena kekenyangan aja. Oh, berarti tidak ada kalau dari alam gitu ya Pak? Ya, alam itu cesium 137 nggak ada. Nah, kemudian kalau dampaknya seperti apa? Karena ini kan yang dikhawatirkan masyarakat. Ya. Pak. Begini, kalau dampak langsung itu akan terasa kalau dia menerima paparan radiasi atau radiasinya itu mengakumulasi di dalam tubuh sangat tinggi. Jadi misalnya kalau di daerah Cikande itu rata-rata sekarang, saya maaf menggunakan angka, itu sekitar 200-300 mikrosievert per jam, mikro ya, per jam, sementara kita akan mulai mengalami mual itu adalah sekitar 1 juta mikrosievert. Jauh ya Pak? Ya, jauh. Tapi ini kan per jam. Oh iya, per jam. Kalau ini kan akumulasi total semua tanpa, ya. Artinya ya makanya jangan mendekat-dekat lama juga. Nanti kan terus diakumulasi. Nah, tapi di samping efek yang kelihatan, ada efek yang tidak kelihatan dan bisa jadi mungkin jangka panjang. Namanya kalau yang tadi kelihatan mual, yang tidak kelihatan itu efeknya stokastik. Kalau yang kelihatan berbasis angka itu deterministik. Stokastik itu apa? Setelah sekian lama kita menerima radiasi, tahu-tahu di kemudian hari setelah sekian puluh tahun kita menderita kanker.
Nah ini masih dipelajari. Dari mana manusia belajar? Dari kasus Chernobyl. Karena tahun 1987 kan, setelah sekian puluh tahun, para peneliti mempelajari dampaknya apa. Tapi sulitnya adalah setelah sekian puluh tahun, misalnya saya perokok gitu. Saya kemudian 10 tahun menderita kanker paru. Apakah karena rokok atau karena radiasi? Jadi menilainya yang mana Pak ya? Susah kan? Iya. Itu terjadi di Chernobyl. Jadi kan itu debunya kemana-mana, kemudian ini kanker gara-gara kamu banyak makan kaleng atau karena radiasi, itu yang menjadi kesulitan terbesar. Jadinya rokok difitnah terus nih Pak. Ya nggak tahu, saya bukan juga ya. Difitnah itu nggak apa-apa lah. Nggak ngerokok sehat ya Pak. Iya, manusia populer itu biasanya malah mudah difitnah. Karena di FDA kalau tidak salah ya Pak, itu dianjurkan tidak mengkonsumsi ya Pak. Dianjurkan, artinya kan sebenarnya ya itu bebas ya, bukan dilarang gitu Pak ya. Karena sebenarnya aturan di Amerika sendiri itu jauh di bawah batas cemaran. Kan tadi saya bilang tadi 1.200, sementara ini hanya 68. Meskipun ada yang bilang itu perang dagang Pak Jarod, iya boleh kita katakan perang dagang, aku nggak tahu jadi itu bebas ya Pak. Tetapi kita harus melihat bahwa pemerintah Amerika itu benar-benar memperhatikan, loh kok ada cesium 137 yang seharusnya tidak di situ gitu aja. Baik, kemudian sekarang sudah terjadi, artinya memang ketika diukur ada kadar itu gitu Pak. Bagaimana Pak, mulai dari pembersihan tanah hingga pengamanan limbah radioaktif sendiri Pak? Apakah harus diangkat, diuruk dari sekarang apa gimana Pak? Ya sebenarnya kita belajar juga kasus Batan Indah tahun 2020. Dulu tanahnya yang terkontaminasi, kemudian dikeruk, terus itu dipindahkan ke suatu lokasi yang bisa kita awasi. Yang kebetulan kalau kasus Batan Indah hanya berjarak 5 km dari pusat teknologi limbah radioaktif yang dulu. Jadi artinya ada tempat penyimpanannya. Nah yang saya usulkan kalau kasus Cikande ini, kalau ada hotspot yang memang itu kontaminasinya, paparan radiasinya cukup signifikan, angkat saja tanahnya terus dikumpulkan di suatu tempat. Yang bisa diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Itu sebenarnya konsepnya sederhana, meskipun kompleksitasnya terjadi karena itu mungkin ada banyak titik-titik ya, dan mungkin mendekati warga atau di mana itu jadi tanah. Ketika ditanahkan apa nggak menyerap ke titik mananya di bawah tanahnya untuk diangkat itu juga? Ya, tentu saja itu perlu dilakukan pengobaran di dalam, sampai seberapa dalam, bahwasanya kita harus yakin sampai misalnya 5 cm, 10 cm atau 30 cm. Sampai di situ sudah tidak ada cesium 137. Berarti sekali lagi untuk menghilangkannya 30 tahun tadi Bapak bilang? Enggak, kalau menghilangkannya bisa segera dari tempat itu. Dari tempat itunya? Ya, dari tempat itunya diangkat, terus kemudian disimpan saja. Ya, 30 tahun itu hanya separuhnya. Separuhnya? Ya kan, waktu paruhan. Jadi itu. Tetapi kalau sudah ditempatkan di suatu lokasi, ya sudah aman bagi masyarakat pekerja apapun. Kalau sekarang kan sudah ini Pak ya terpapar, kita nggak tahu apakah di udara, apakah memang sudah larut di tanah gitu. Itu gimana memastikannya bahwa di udaranya nggak ada Pak? Kalau di tanahnya kita sebenarnya itu bisa ada alatnya, detektornya yang menyatakan tidak ada di udara sih. Selama tempat peleburan ini sudah tutup, berarti potensi bahaya adanya debu sudah berkurang. Yang tantangan itu kan ada yang di tanah supaya dia tidak naik ke udara. Sebenarnya ada banyak teknologi kita belajar dari. Kita bisa Pak punya teknologi. Kita bisa. Batan Indah itu akhirnya tanah yang terkontaminasi itu dibeton. Jadi tempat olahraga sekarang aman. Jadi aman ya, Pak. Solusinya. Punya pengalaman kita sebenarnya. Ya, sebenarnya pengalaman.